Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andreas Pratama dengan NIM 30 12 21 007. Di sini saya akan mempresentasikan model machine learning untuk prediksi sewa sepeda. Untuk poin yang pertama ada latar belakang. Prediksi permintaan peminjaman sepeda sangat penting bagi penyedia layanan bike sharing untuk memastikan ketersediaan armada yang optimal. Faktor-faktor eksternal seperti cuaca, musim, waktu, dan jenis hari operasional diperkirakan sangat memengaruhi perilaku pengguna. Oleh karena itu, pendekatan machine learning diperlukan untuk menemukan pola dari data historis guna melakukan perakiraan sewa secara akurat dan otomatis. Selanjutnya ada poin tujuan dan rumusan masalah. Untuk tujuannya yaitu, tujuan dari analisis ini adalah untuk membangun dan mengevaluasi model machine learning menggunakan algoritma random forest guna memprediksi total jumlah peminjaman sepeda harian berdasarkan berbagai faktor lingkungan dan metrik operasional. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama ada seberapa baik performa model algoritma random forest regression dalam memprediksi jumlah pengguna sepeda harian. Yang kedua, faktor atau variabel independen apa saja yang memberikan pengaruh paling signifikan dalam menentukan tingkat peminjaman sepeda. Poin pertama yaitu ada eksplorasi dataset. Dataset yang digunakan dalam pemodelan ini terdiri dari 730 baris dan 16 kolom. Dari proses inspeksi awal, terkonfirmasi bahwa tidak ada data yang hilang atau missing value, sehingga dataset sangat ideal untuk langsung masuk ke proses pemodelan. Variabel kategori berformat teks, khususnya kolom the day, telah ditransformasikan menggunakan label encoder agar nilai tersebut dapat diproses secara matematis oleh algoritma. Dan di bawah ini ada hasil screen dari informasi dataset. Jumlah baris dan kolom ada 730 per 16 kolom. Jumlah missing value-nya ada 0. Selanjutnya ada pratinjau data atau sampel 15 data pertama. Dan berikut adalah output pratinjau yang bisa saya tampilkan. Di bagian the day atau objek akan di label encode pertimbangan metode penanganan tanggal lainnya, kolom kategorial yang di encode atau the day. Selanjutnya ada evaluasi model. Model dilatih menggunakan pembagian proporsi data 80% training, yaitu sebanyak 584 sampel, dan 20% testing sebanyak 146 sampel. Hasil pengujian terhadap data uji atau test set menunjukkan metrik evaluasi sebagai berikut. MAE atau Mean Absolute Error diperkirakan 63,53 secara rata-rata. Prediksi model meleset sekitar 63-64 unit sepeda dari angka aktualnya. MSE atau Mean Squared Error 100.077,79. RMSE-nya 100,39, R kuadratnya atau R square 0,9971 atau 99,71%. Skor ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hampir keseluruhan pola varian data. Hasil evaluasi dari code yang sudah saya kerjakan, MAE menunjukkan 63,80, RMSE 98,14, R square 0,9972. Selanjutnya ada validasi silang atau 5 volt, konsistensi model terkonfirmasi. Secara konseptual, untuk memastikan bahwa skor akurasi yang fantastis R2 memiliki 0,9971 bukanlah hasil dari kebetulan akibat pembagian data atau seperti fungsi train, test, build, statis. Pendekatan 5 volt cross validation sangat tepat digunakan. Dataset akan dipecah menjadi 5 bagian. Model kemudian akan berlatih dan diuji sebanyak 5 iterasi bergantian pada setiap lipatan. Konsistensi yang terkonfirmasi dari validasi silang ini berarti model random forest memiliki ketahanan
yang tinggi dalam memprediksi pola tak peduli bagian data mana yang dijadikan testing. Di sini ada hasil cross validation-nya. Skor tiap vol yang pertama ada 0,9861, 0,9765, 0,9706, 0,9448, 0,9672. Untuk rata-rata R square-nya yaitu 0,9691. Selanjutnya ada fitur importance. Dari analisis tersebut, struktur pohon keputusan dalam Random Forest terlihat jelas bahwa prediksi sangat didominasi oleh dua fitur utama, pengguna terdaftar dan pengguna biasa. Faktor-faktor fundamental seperti suhu udara, kelembapan, atau status hari kerja memiliki dampak yang terlampau kecil untuk memengaruhi hasil prediksi model jika dibandingkan dengan kedua metrik pengguna tersebut. Selanjutnya ada peringkat fitur importance lengkap. Berikut adalah peringkat bobot variabel dari yang paling berdampak besar hingga berdampak kecil, perhitungan algoritma. Untuk kesimpulannya, secara operasional, model ini mampu mencetak tingkat akurasi spektakuler dengan R-square 0,9971, namun perlu dipahami, ini terjadi karena target prediksi peminjaman total adalah kalkulasi langsung penjumlahan dari nilai kolom casual dan register yang ada di dalam dataset. Dengan memasukkan kedua fitur tersebut sebagai prediksi, variabel X model pada dasarnya memecahkan rumusan casual plus regression atau kebocoran data, bukan belajar menganalisis dampak cuaca atau bulan. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.